Assalamualaikum, kembali lagi Ibu dengan saya Olivina Mustikaji. Saya bisa dipanggil Olive. Saya dari kelompok 3 angkatan 9 UPT Baradiklat 4. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman pembelajaran selama hari ke-7. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan belajar mengenai nilai berakhlak secara umum. Kalau di hari ke-7 ini lebih ke contoh penerapan dalam lingkup kerja kita ataupun di kehidupan sehari-hari yang mungkin hal itu sendiri tidak kita sadari. Contohnya, dengan tidak menggunakan wifi kantor untuk hal selain pekerjaan, itu kita sudah menerapkan nilai berakhlak akuntabel. Lalu ketika upacara kita memasang sikap sempurna, itu sudah mencerminkan perilaku loyal. Dan kalau misalnya kita mau beradaptasilah ke hal-hal baik, jangan ke hal-hal yang buruk. Buatlah suatu kemajuan, bukan kemunduran. Nah, kemudian ternyata peduli ke orang itu tuh juga termasuk ke penerapan nilai berakhlak loh. Waktu di awal pertemuan ketika saya sedang pumping, Ibu Sinta tuh notice dan memberikan emotional support kepada saya. Mungkin bagi Ibu Sinta dan orang-orang yang lain itu tuh hal yang biasa, tapi bagi saya yang sedang mengalami dan sedang berjuang untuk mengasihi, emotional support itu sangat dibutuhkan. Dan itu ternyata saya baru tahu juga bahwa itu termasuk ke nilai berakhlak. Selain itu, penerapan nilai ini juga disupport dengan tugas-tugas yang telah kita kerjakan. Awalnya, tugas pertama itu kita ditugaskan untuk mencari tokoh yang mencerminkan perilaku berakhlak dengan tujuan untuk mengetahui, ini loh contoh real orang yang berakhlak. Ada loh orangnya, tirulah dia gitu. Kemudian kita membandingkan bagaimana sih suatu badan atau lembaga lain itu menerapkan nilai berakhlak ini. Dengan hal ini kita bisa mengetahui hal baik apa yang diterapkan di suatu badan atau lembaga lain yang kemudian bisa kita terapkan atau bahkan kita kembangkan di instansi kita. Setelah mengetahui hal-hal baik, kemudian kita ditugaskan untuk mencari tokoh yang tidak sesuai dengan nilai berakhlak, dengan tujuan agar kita tidak meniru perilaku tersebut dan menjadi pengingat pentingnya nilai dasar berakhlak agar kita tidak melakukan hal tersebut. Tantangan yang akan saya hadapi itu masih sama. Sebagai pengadaan barang dan jasa pasti memiliki risiko intervensi kepentingan pribadi dari pihak internal maupun eksternal. Mungkin awalnya saya masih bimbang nih apabila saya di posisi tersebut apa yang akan saya lakukan ya gitu. Tapi saya mendapatkan pencerahan dari kata-kata Bu Sinta Mayani, yaitu tetaplah berpegang teguh pada pendirian. Saya menuntut suap, gratifikasi, dan KKN. Tolaklah intervensi tersebut dengan tegas, tetapi tetap santun juga. Dan yang terpenting, carilah seseorang yang bisa nge-backup kita. Untuk mengakhiri learning journal ini, saya mau mengutip kata-kata dari Ibu Sinta, yaitu nilai berakhlak itu kan ada 7 ya totalnya. Apabila masing-masing nilai berakhlak itu dijabarkan ke contoh nyata, itu tuh bisa menghasilkan ratusan bahkan mungkin ribuan hal baik yang dapat kita terapkan. Karena setiap hembus nafas itu istilahnya mengandung nilai-nilai yang berakhlak. Itulah mengapa penting bagi kita untuk memahami nilai-nilai berakhlak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.